Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading dan sampai pada kisah 7. Silahkan. Kisah Para Rasul 7, kata imam besar. Benarkah demikian? Jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergi Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?
Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Repan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel." Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomonlah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka.
maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka," dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Teks ini dari pasal 6 Kisah Rasul sampai pasal 7 ayat yang ke-60. Ya, kita melihat ada Stefanus waktu dipilih untuk menjadi pelayan, diurapi, diteguhkan, dan di pasal 7 kemarin kita melihat di pasal 6 kita melihat ada tuduhan terhadap Stefanus, dan tuduhannya itu jelas, yaitu Stefanus dituduh menghujat Allah, menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Ya, penjelasannya karena Yesus akan merubuhkan tempat kudus dan mengubah adat istiadat dari Musa, ya, ajaran Musa. Ya, ini tuduhan yang dikenakan pada Stefanus. Dan di pasal 7 kita melihat bagaimana pembelaan Stefanus. Dia berapologia, dan pasal 7 bagian akhir Stefanus dibunuh. Dan kita melihat ya kisah yang singkat dari Stefanus. Dia diangkat, dituduh, dia membela, akhirnya dibunuh. Nah, di pasal 7 ini kita melihat bahwa tuduhan itu dibantah oleh Stefanus dengan satu penjelasan. Karena imam besar tanya, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengan hormat ia katakan itu." Dan dia menceritakan secara historis. Kalau dia ceritakan secara historis bahwa Abraham, bapak orang beriman bagi orang-orang Israel, telah dipanggil Tuhan dan diberi perjanjian sebelum dia disunat. Dan ini persoalan tradisi, masalah soal sunat yang menjadi kekuatan Yudaisme. Stefanus melihat dari awal, dari historisnya, bagaimana Allah itu berkarya dan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian dengan berkeliling dengan waktu yang lambat sampai akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Dan kita melihat bahwa sunat itu sendiri diberikan sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, pada waktu Abraham berumur 99 tahun, dia belum punya anak. Dan perjanjiannya itu jelas. Yang pertama, bahwa Abraham akan mendapatkan tanah perjanjian dan dia akan mendapat keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan kita lihat ini, kita tahu bahwa perjanjian itu telah digenapi dan Abraham menjadi bapak orang yang beriman. Ternyata dia mendapat penggenapan antara janji Tuhan. Dan di sini di ayat 17 katakan dengan jelas, yaitu tetapi makin genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Jadi dari sejarah terlihat sampai Yusuf ke Mesir mengangkut bapaknya Yakub sampai ke anak cucu dan semakin banyak.
dan itu menunjukkan bukti bahwa janji Tuhan digenapi. Dan seterusnya sampai Musa dipilih, dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel sampai menuju tanah perjanjian. Tapi Yosua yang memimpin nenek moyang ini, dikatakan oleh Stefanus, nenek moyangmu itu ya tidak taat terhadap apa yang diajarkan Musa, tidak taat. Terbukti dengan Harun untuk membuat lembu emas dan ya selalu ya tegar tengkuk, dikatakan ya keras kepala, dan sampai pada persoalan rumah Tuhan, bait Allah. Nah, dilihat di sini apa yang dikehendaki Tuhan. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana. Ini hukuman karena ya mereka tidak taat. Dan tentang kemah itu yang diterima nenek moyangmu, dan yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat tangan manusia. Jadi tentang kemah itu ya Tuhan kalau ditolak dia tidak diam di situ. Bahkan dikatakan langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuanku. Rumah apakah yang akan kudirikan bagiku? Dan ini menunjukkan bahwa yang utama yaitu rumah surgawi ini, bahwa bait Allah maupun kemah Musa menjadi tanda bahwa akan ada yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Ini kemah kemuliaan Allah yang di surga. Ini yang dikatakan oleh Stefanus, bukan hal-hal yang jasmani. Maka Stefanus di sini menegur mereka, hei orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga. Ini menekankan adat istiadat Musa, hukum Taurat tentang sunat jasmani, tapi Stefanus kembali tentang sunat rohani. Kamu yang selalu menentang Roh Kudus. Ini soalnya kalau tidak mau terima Yesus, tidak menerima Roh Kudus, ya inilah sunat rohani. Lalu dikatakan di sini sama seperti nenek moyangmu demikian juga. Siapakah nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati, yang kamu bunuh, yaitu Yesus yang dibunuh. Dan kalau Yesus ini kamu bunuh, ya tidak akan menerima tanah perjanjian yang kekal, bukan Kanaan yang ada di dunia ini, tetapi kerajaan surga. Ini yang ditekankan di dalam pembelaan itu. Dan mereka marah, mereka tidak mau menerima, mereka katakan di sini menyambutnya dengan gertakan gigi. Dan ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di kanan Bapa Allah. Dia menyambut Stefanus dan mereka berteriak-teriak menyerbu dan ya membunuh Stefanus, melemparinya dengan batu. Lalu Stefanus berdoa, ya katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Ya ini doa Stefanus di akhir hidupnya. Maka kita bisa melihat amanat teksnya bahwa menyatakan kebenaran tentang Allah, Yesus, Roh Kudus harus disampaikan apapun resikonya. Dan ini menyatakan kebenaran. Yang kedua, ya berani menegur dan mengampuni orang yang salah. Stefanus dengan berani
mengatakan, ya kamu membunuh orang yang benar itu. Dan ia pun waktu dirajam batu, dia tetap mengampuni. Yang ketika orang mati syahid disambut Yesus dan diterima di surga, maka kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengevaluasi hidup kita. Apakah saya berani berapologia, menyatakan kebenaran firman Tuhan? Apakah saya berani menegur dan mengampuni mereka yang salah? Yang ketiga, apakah saya yakin pasti diterima Yesus di surga? Amin. Mari saudara kita bersama-sama akan meresponi firman Tuhan dengan kita terus akan memuji Tuhan. Kita mau pujikan laguku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, kita tetap mau cinta Yesus. Tetap berkomitmen kepada Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidup Yesus. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Mari kita meresponi. Kita minta supaya Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus, terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan terus memaafkan orang-orang yang memusuhi kita, dan minta supaya mereka boleh dijamah. Kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan tetap menjadi murid Kristus yang berjalan sesuai dengan panggilan. Mari kita bersama mengucap syukur. Bapa di surga, kami terus bersyukur karena Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan, dan Tuhan tolong memberikan kepada kami keberanian untuk kami menjadi saksi Kristus, untuk kami Tuhan menyatakan kebenaran, memaafkan musuh-musuh kami supaya mereka juga boleh dijamah hatinya dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. Berdoa Tuhan supaya Engkau penuhkan kami dengan urapan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kami terus berdoa supaya kami tetap menjadi murid Kristus yang berjalan sesuai dengan panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih.